wabarakatuh. Semangat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gede-gede kali juga keluar aroma kasturinya nanti. Nah, jadi Bapak hari ini sebagai MC aja, nanti Pak Ustadz Najar yang ceramah. Jadi ada sedikit dari Bapak, ya. Nah, gini kan enak kitanya. Nah, sedikit dari Bapak. Jadi hari ini adalah hari Rabu. Kita udah berjumpa lagi di bulan Ramadan, ya. Di mana bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Masya Allah, ya, tabarakallah. Yang cewek-cewek dengar suara Bapak? Dengar ya? Jadi sebenarnya ini Bapak mau kita duduk di sini, ya, bukan kali pertama kita duduk di sini. Semoga nanti kita bisa duduk kembali di surganya Allah bersama-sama kayak gini. Mau? Amin ya rabbal alamin. Jadi ada cerita. Sebenarnya kita itu dulunya ini semuanya ada di surga. Tahu kapan? Kapan? Di dalam masa kandungan ibu kita, ya. Padahal kita udah dikasih pilihan, pilih surga apa dunia. Inilah yang memilih dunia semuanya. Nah, Bapak seandainya Bapak kita kan nggak tahu Pak. Seandainya Bapak tahu, Bapak pilih surga dulunya. Nggak jumpa sama Pak Salman nih, sama Salman, nggak jumpa lagi sama Depa, ya. Seharusnya kita ada di surga nih semuanya. Kenapa kita memilih dunia? Supaya kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini sangat istimewa, di mana bulan yang kita beramal soleh semuanya khusus untuk Allah. Paham? Enggak? Contoh. Jadi seandainya kita ini pulang sekolah ke rumah, orang tua kita di rumah nggak ada, mama nggak ada, ayah nggak ada, kerja dua-dua. Kalau seandainya kita minum aja, bisa kan? Tapi kenapa kita nggak minum? Karena kita takut, percaya bahwasannya kita masih ada Allah yang lihat. Spesial nggak bulan puasa? Spesial. Ya, seandainya kalau bukan terjadi bulan puasa, kita udah minum terus. Jadi seandainya kita mau melihat diri kita takwa tidaknya pada saat bulan puasa, nampak kita. Kalau memang kita mau mokel, ya kan? Kalau kita yakin ada Allah, kita nggak jadi mokel, ya. Jadi Bapak nggak panjang-panjang ceramah, padahal cerita masih banyak nih. Cuman karena ada Ustadz Najar di sini, Bapak persilakan untuk Ustadz Najar. Ini pakainya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, semuanya masih bersemangat? Ya semangat kita ya, apalagi bulan Ramadan. Ini semuanya bulan Ramadan adalah bulan penuh semangat dalam beribadah. Ya, beda dengan bulan-bulan yang lain. Kita usahakan di bulan Ramadan ini kita jaga bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sebenarnya. Ya, betul-betul kita berpuasa. Ya kan, betul-betul kita berpuasa. Kita berpuasa bukan hanya puasa perut. Ya, oleh kebanyakan orang-orang di sana mereka hanya berpuasa perut. Maksudnya apa? Berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Jangan. Kita puasanya total. Seluruh jiwa raga kita puasa. Tidak boleh ada celah untuk berbuka. Ataupun tidak boleh ada celah yang dimana celah itu bisa merusak puasa kita. Hati-hati. Ya, kita sudah bersusah payah bangun sahur, kemudian menahan lapar dan dahaga. Itu saja yang kita dapatkan. Sia-sia. Betul? Ya, sia-sia. Dan ini bukan perkataan Ustaz, ini Nabi kita yang mengatakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengatakan demikian. Karena memang beliau tahu akan ada umat yang seperti ini. Beliau mengatakan, "Rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Rubba sha'im, berapa banyak orang berpuasa? Ya, berapa banyak orang yang berpuasa? Banyak. Tapi apa yang mereka dapatkan? Tidak ada yang mereka dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Perhatikan. Dia berpuasa, ya berpuasa, tapi hanya menahan lapar dan dahaga saja. Pahala puasanya kemana? Hilang ataupun rusak. Walaupun pahalanya tetap sah, tapi walaupun puasanya tetap sah, tapi pahalanya bisa rusak, bahkan ada yang hilang. Sia-sia. Ibarat kita menanam pohon misalnya, ya kan? Tidak kita pupuk, tidak kita siram, tidak kita jaga, kemungkinan pohon itu akan tumbang. Kemungkinan pohon itu akan rusak, layu, atau katakanlah mungkin tumbuh, tapi pohon itu tidak berbuah. Sungguh sangat disayangkan. Nah, ini perlu kita perhatikan semuanya. Jangan kita hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga saja. Kita perhatikan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita juga kita perhatikan. Jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Anak-anakku sekalian perhatikan ya. Kita mungkin bahasa-bahasa kita, ya kan, mulut-mulut kita suka mencaci kawan, ya, suka berkata kotor. Nah, ini betul-betul kita hilangkan. Jangan cuma di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga kita hilangkan. Tapi na'udzubillah, ya, sangat aneh kita melihat ada juga kawan-kawan yang masih berbicara yang tidak pantas di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terjatuh kepada yang Rasulullah sabdakan tadi. Ingat ya, kita capek kan? Capek. Jangan sampai sia-sia. Itu maksudnya. Kata-kata kotor. Kamin sha'imin. Ya kan, berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah mereka dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Kata Nabi, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Ya, laisa siyamul akal wasyarab, walakinna siyam
minal lagwi war rafas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan. Bukan itu pengertian seutuhnya. Puasa itu juga termasuk kita menahan diri kita dari berkata yang sia-sia dan dari berkata yang kotor. Itu juga termasuk puasa. Jadi seluruh total, mulut kita, kaki kita, tangan kita, semuanya berpuasa. Jangan sampai sia-sia. Nah, baik, mungkin tema kita pada hari ini yaitu tentang masalah pembatal puasa. Nah, tadi cuma sekedar mukadimah sedikit, ya. Jadi pembatal puasa ini mungkin ma'ruf sama kita semuanya. Ya, sudah kita ketahui bersama. Cuma ada sedikit atau dua yang mungkin belum kita ketahui ataupun mungkin sudah kita ketahui tapi bisa menjadi ilmu juga bagi kita sebagai bentuk pengingat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang menjadi pembatal pertama apa? Ada yang tahu pembatal puasa? Segala sesuatu yang kalau kita kerjakan itu bisa batal puasa. Batal puasa otomatis pahala juga tidak akan dapat. Jadi dua-duanya. Beda seperti yang tadi. Tadi menghilangkan pahala puasa ataupun merusak pahala puasa. Orang-orang yang berkata jorok, berkata kotor. Tapi kurang juga itu, enggak baik juga itu. Nah, yang kedua ini adalah pembatal puasa. Beda. Kalau pembatal puasa ini adalah sesuatu hal yang besar, yang dimana Allah Ta'ala itu sangat murka dengannya kalau kita sengaja melakukannya. Kalau kita sengaja melakukannya. Di antaranya yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Apapun yang kita makan itu, maukah itu berupa nasi yang mengenyangkan ataupun benda-benda lain yang tidak mengenyangkan, tapi kita masukkan ke dalam mulut kita. Ini juga termasuk membatalkan puasa. Ya, hati-hati ya. Ini mungkin bisa kita jaga dari makan dan minum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam. Sampai nampak jelas fajar. Itu batas waktu kita makan. Kalau sudah fajar baru kita tinggalkan sampai menjelang malam. Ya. Sudah tahu insyaallah, sudah maklum ya. Karena sudah ada tanda-tanda sirine ataupun tanda-tanda apa istilahnya? Pengumuman sudah dikasih tahu di masjid-masjid itu biasanya kapan waktu berbuka. Jangan di luarnya. Jangan di luarnya. Siang hari mungkin, ya kan, itu jangan. Kalau sia-sia, kalau kita tetap melakukannya dengan sengaja, perhatikan. Nabi mengatakan tidak ada alasan bagimu untuk berpuasa setahun penuh. Artinya apa? Tidak ada tobat bagimu. Itu sebagian para ulama mengatakan demikian. Kita sengaja berbuka, sengaja berbuka. Bukan mungkin karena unsur paksaan, atau mungkin kita betul-betul hampir jatuh pingsan, ya kan? Jadi sengaja kita dalam keadaan biasa-biasa saja, kita paksakan kita tetap berbuka. Maka kata Rasulullah, tidak usah kamu berpuasa setahun penuh, Allah tidak akan terima. Jadi kita dalam waktu itu telah melakukan dosa besar. Di bulan Ramadan kita telah melakukan dosa besar. Dosa besar orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, bukan dosa kecil. Kalau dosa besar itu nanti di hari kiamat itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Jika Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah tidak mengampuni, maka tidak akan Allah ampuni. Itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah semuanya. Hati-hati ya. Hati-hati orang yang berbuka dengan sengaja. Kalaupun kalian tidak sanggup, ya, mungkin karena kalian masih kecil, sampaikan sama orang tua kalian. Bapak, Ibu, saya mungkin sudah tidak sanggup sekali, mungkin sudah uzur sekali, sakit, ataupun apa, kasih tahu. Ya, saya akan mengganti di
hari-hari yang lain. Kasih tahu. Bukan main-main. Kalau istilahnya puasa LED. Ya, ada yang pernah dengar puasa LED? Ya. Ya, puasa cilet-cilet. Istilahnya puasa cilet-cilet. Belakang orang tua dia makan. Ya, seperti itu namanya puasa LED. Ini yang pertama, yang membatalkan puasa, makan ataupun minum dengan sengaja. Yang kedua apa? Yang kedua bagi perempuan khususnya ini haid ataupun nifas. Ya, dia datang pada siang harinya. Nah, ini yang kedua, yang bagi perempuan khususnya. Jadi dua-duanya ini jika mereka tinggal ataupun maka mereka wajib mengqadha di hari-hari ataupun pada bulan berikutnya. Wajib mengqadha, wajib mengganti. Dan ini banyak sebenarnya karena waktu kita terbatas, ya. Kita pada di sini. Semoga yang dua ini bisa bermanfaat. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.